Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, subuh ini kita masih akan membicarakan tentang surat An-Nas. Di bulan yang lalu kita telah menjelaskan, mempelajari bersama-sama tentang manusia di dalam surat An-Nas. Ada beberapa poin di subuh ini tentang surat An-Nas yang akan kita sama-sama tadabburi. Mudah-mudahan dengan demikian cukup kita cukupkan keterangan penjelasan tentang surat An-Nas ini. Artinya pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang soal falak, insyaallah. Yang pertama, ada 3 hal surah An-Nas ini di subuh ini coba kita tadabburi. Yang pertama adalah tentang kata kul. Dan ini di antara surat-surat yang dimulai dengan kul. Al-Falaq juga begitu, dimulai dengan kul. Al-Kafirun ya kul. Dan sering di Al-Quran itu ayat-ayat juga dimulai dengan kul. Katakanlah. Ini kadang-kadang luput dari perhatian kita. Sebenarnya kata kul di dalam Al-Quran itu ini juga bagian dari kemukjizatan, keunikan Al-Quran. Kenapa begitu? Al-Quran ini kan pesan Allah, kalimat Allah, sampaikan ke diri Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada manusia. Seperti itu. Tapi biasanya manusia kita berpesan. Biasanya pesan itu disampaikan. Itu yang disampaikan adalah maknanya, isi pesan. Kalau ini justru semuanya. Maksudnya gimana? Ada pernahkah kita kalau dititip kawan pesan seperti ini? Katakanlah kepada si fulan, saya akan datang 2 hari lagi. Nah, awak sampean ke si fulan itu apa? Si anu itu nyampe datang. Kan itu. Nak kan kita sampaikan katakanlah itu nak kan kita sampaikan. Betul enggak? Tolong katakan kau bahasa sampean enggak ke orang? Enggak. Tolong katakan subuh Ahad ada pengajian. Kan enggak sampean apa? Subuh Ahad ada pengajian. Kalimat katakanlah itu enggak akan kita sampaikan. Coba kita hadir di ayat ini ketika turun gitu ya. Sampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Maka harusnya yang dikatakan Nabi Muhammad apa? Aku berlindung dari situ aja. A'udzu birabbin nas. Kita hadir di ayat ini ketika turun. Lalu Nabi sampaikan ke sahabat apa? A'udzu birabbin nas. Itu isi pesan. Perintah pesan. Tidak disampaikan. Dengan menyampaikan isi pesan berarti kita sudah menjalankan perintah dari pesan. Ini kan unik. Tidak ada orang menyampaikan pesan itu. Katakanlah begini, katakanlah ya hai orang-orang kafir. Maka disampaikan Nabi ke orang kafir gitu. Katakanlah wahai orang-orang kafir begitu. Hai orang-orang kafir langsung begitu. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran semuanya disampaikan. Apa yang jamaah dirahmati Allah? Maka kata sebagian ulama yang sangat memperhatikan bagaimana Al-Quran itu dihadirkan. Ini memang bukan kalimat biasa. Bukan kalimat yang biasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memang sempurna padanya 4 sifat yang wajib itu. 4 sifat wajib bagi seluruh nabi. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, faqalah. Sidik, jujur, amanah, terpercaya,
Ya, tabligh menyampaikan fatanah cerdas. Ada kejujuran Rasul di situ. Ada amanah yang sempurna dari Rasul. Ada tablighnya Rasul di situ. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan apa adanya. Apa kalimat yang disampaikan itu full yang akan disampaikan, bukan sekedar maknanya saja. Al-Quran sampai ke manusia bukan diinginkan Allah maknanya saja, tapi dengan lafaznya itu sekalian. Kalau hanya maknanya saja yang ingin disampaikan ke manusia, maka Nabi akan mengatakan a'udzu birabbin nas. Ya ayyuhal kafirun, kan itu yang disampaikan. Nah, yang ada kata kulnya, maka kul itu amanah dari Allah. Amanah dari Allah untuk disampaikan kata kulnya itu, walaupun menurut kebiasaan tidak disampaikan pun sudah tunai. Perintah menyampaikan. Karena yang dimaksud oleh penurunan Al-Quran bukanlah hanya menyampaikan makna, tapi juga menyampaikan lafaz. Karena itu dalam definisinya Al-Quran itu, Bapak Ibu, itu memang kalamullah itu, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu lafzan wa maknan, lafaznya dan maknanya dari Allah. Bukan Rasulullah yang mengkreasikan lafaznya. Tak ada kreativitas Nabi masuk di situ. Kata kul itu tanda bahwa tidak ada kreativitas Nabi masuk. Ya, bulat-bulat diterima begitu. Seperti itu disampaikan. Inilah Al-Quran. Ini diantara kebenaran risalah Rasulullah. Rasulullah itu Nabi. Rasulullah itu muballigh, dia adalah menyampaikan. Dia hanya menyampaikan. Ya kan ada juga sebagian orang yang menuduhkan dari luar Islam itu bahwa Al-Quran ini ciplakan dari kitab sebelumnya, bahwa Al-Quran ini adalah kreasinya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak. Al-Quran ini memang dari Allah SWT, tak dimasuki sedikit pun oleh kreativitas manusia. Bahkan Nabi itu sendiri tak boleh diizinkan membuat suatu kreativitas. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, nah ini kata kul itu sebenarnya kata ulama itu di situ ada mukjizat, kebenaran dari Allah Subhanahu. Semuanya, semua kata kul dalam Quran akan harus dipahami. Semua kata kul kita temukan dalam Quran, kita pahami bahwa itu adalah amanah besar dari Allah kepada Rasulullah, kepada umat ini, agar jangan mengurang-urangi agak satu dua huruf pun dari. Kan cuma dua huruf. Dihilangkan pun maksudnya insya Allah sama. Tapi tidak boleh dihilang. Itulah kita umat ini diajar amanah. Jujur. Menyampaikan. Jadi kalau dihitung dunia ini memang yang paling jujur itu umat Islam. Di antara umat-umat yang ada di dunia ini. Sudah biasa umat Islam itu jujur. Kadang-kadang dia saking jujurnya Pak, dipakai di kalian. Tapi tidak masalah. Kejujuran kata Rasulullah SAW akan terus membawa kepada kebaikan. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal khair wal khair yahdi ilal jannah. Tetaplah berlaku jujur, sebab jujur itu endingnya mesti kebaikan. Mesti kebaikan. Dan kebaikanlah yang akan mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berdusta ya terus. Wa iyyakumul kadzib. Ya. Sebab kadzib itu apapun ya bentuknya ya kan. Yahdi ilal syarr, dia akan sampai kepada keburukan. Endingnya mesti keburukan, dan keburukan itulah yang membuat orang ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalimat yang dipakaikan oleh Allah adalah a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Rabbnya manusia. Ini sedikit sudah kita buka pada bahwa aku berlindung itu artinya bahwa kita yang berlindung ini lemah. Karena orang berlindung mesti karena kelemahan. Orang kuat tidak berlindung, dia melindungi kalau kuat.
Kata berlindung berarti apa? Berarti dia lemah. Berlindung kepada yang lebih kuat. Nah, ketika kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilah. Begitu juga kita membaca qul a'udzu birabbil falaq. Begitu juga kita ketika membaca ta'awuz akan baca Quran a'udzu billahi minasyaitonir. Itu semuanya harus dalam perasaan jiwa lemah di hadapan Allah. Dalam kondisi jiwa lemah. Bukan dengan kesombongan, itu dengan ketundukan, dengan merasa memang tidak ada la haula wala quwata illa billah. Yang nanti la haula wala quwata illa billah itu merupakan turunan dari qul huwallahu ahad. Nanti kita sampai ke qul. Bahwa kita ini berlindung pada Allah. Kita sampaikan pada bulan yang lalu, ya, dari apa tadi? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan. Bahkan dari bisikan aja kita tidak bisa menjaga diri kita. Bisikan itu kan halus, lembut, ya, lemah. Bisikan itu kan sebenarnya lemah. Bisik, kalimatnya tidak. Babisia itu masih babisia. Awak terangan, awak jurang. Betapa lemahnya kita manusia. Bahkan untuk menolak satu bisikan saja. Jangankan teriakan setan, ya. Gitu. Jangankan kerja tangan setan, bisikannya aja kita tidak kuat. Kita harus berlindung kepada Allah SWT. Nanti kayak begitu di Pulau Birabbil Falaq, bahwa di hadapan alam semesta ini, kan alam nanti, ya, subuh, manusia yang begini, manusia tukang sihir segala macam itu, bahwa kita ini di hadapan keburukan-keburukan yang potensi keburukan di alam ini, kita lemah sebenarnya. Di hadapan gunung Merapi sampai sekarang belum selesai. Ya, betapa lemahnya kita. Nggak bisa kita menghentikan gunung. Walaupun kita ini diberi status apa oleh Allah? Khalifatullah, ya, pemimpin di muka bumi ini. Tapi nggak bisa kita perintahkan gunung berhenti, nggak bisa. Hujan turun, hujan lebat kemarin. Nggak bisa kita suruh berhenti hujan. Sebab kita ini lemah. Makanya kalau lemah maka mintalah. Kalau lemah jangan sombong juga. Kalau lemah jangan menggadang. Kalau kita lemah ya minta perlindungan. Kepada siapa kita minta perlindungan? Kepada yang maha kuat. Nah, yang maha kuat. Kalau mau minta perlindungan jangan tanggung-tanggung. Qul a'udzu birabbin nas itu mengajarkan kita. Kalau minta perlindungan jangan tanggung-tanggung. Jangan kepada makhluk yang punya keterbatasan, yang kepada manusia yang punya keterbatasan, ya, kepada alam yang punya keterbatasan. Jangan kepada dunia yang punya keterbatasan. Ya. Kadang kita berlindung itu karena dalam sikap hidup. Kadang-kadang kita berlindung kepada dunia, ya. Kepada harta misalnya. Kalau tidak ada piti hilang. Aku yang tidak pandai dia ada piti di tangan. Ada piti di tangan. Berarti dia berlindung kepada apa? Bersandarnya kepada piti. Kepada pasangan hidup. Berapa orang banyak berlindung kepada pasangan hidup? Kepada pimpinan atasan. Harus berlindunglah kepada yang paling kuat dalam segala kelemahan diri kita. Ketika kita menyadari kelemahan diri, berlindunglah pada yang paling kuat. Dan cara kita berlindung itu dijelaskan dengan luar biasa, ya. A'udzu bi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, huruf bi itu, bi yang satu huruf itu, ba yang berbaris di bawah itu, bi itu. Dalam bahasa Arab itu ada 13 atau 14. Itu satu huruf aja itu ada 13 atau 14. Makna pokoknya, ini ada makna pokoknya. Dia ada 14 mana ada makna pokok. Makna pokoknya kata para ahli bahasa, ilsaq, nempel. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Isti'adzah itu. Itu mintalah perlindungan kepada Allah. Maksud kepada Allah ini apa? Nempel dengan Allah Subhanahu. Ditempelkan diri kita yang lemah ini kepada yang kuat itu. Tempelkan sifat lemah kita kepada sifat-sifat Allah yang maha kuasa, maha kuat, maha perkasa, maha berilmu, maha semuanya. Nempel dengan Allah. Begitu baru minta perlindungan kepada Allah SWT. Jangan nempel ke yang lain-lain. Artinya apa? Dibawa serta Allah itu di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam semuanya. Mendidik keluarga kita, dibawa serta Allah, minta kepada Allah perlindungan dulu dalam mendidik Allah. Rasulullah SAW begitu. Rasulullah SAW, ya, datanglah dua cucu beliau, ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Datang berdua-dua, dipegang kepalanya, pegang dua-duanya, bacakan. Aizukuma bi kalimatillahi ta'ala min syaitanir wa hamma wa min ainin nama. Aku mintakan perlindungan Allah untuk kalian berdua dari syaitan, syaitanin wahama, dan segala penyakit, amin ainin lama, dari segala macam pengaruh sih. Lalu dikatakan Rasulullah apa? Inilah doa yang dibacakan oleh bapak kita Ibrahim, putranya Ismail dan Ishak. Untuk didik anak aja, itu kita harus minta perlindungan kepada Allah. Nggak bisa kita, nggak bisa. Oh itu masih belum seberapa. Siti Hannah, tahu Bapak Ibu Siti Hannah? Hannah itu ibunya Maryam, istrinya Imran. Ya, kalau kita buka di ya, Hannah, ibunya siapa? Siti Maryam, istrinya Imran. Imran yang tidak disebut, yang ada dalam Quran itu surat Ali Imran, itu surat ketiga ya. Itu istrinya namanya Hannah. Hannah ini ketika hamil, ayat 30, 34, 35. Jika hamil dia akan berkata pada Allah, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram." Ya Allah, aku nazarkan yang di perutku ini kalau lahir nanti dia jadi muharrar, menjadi penjaga rumah Allah. Menjadi orang yang mengurusi segala aktivitas kebaikan ibadah di rumah Allah SWT di Baitul Maqdis. Itu doanya. Biasanya itu laki-laki ya, Pak. Biasanya laki-laki, anak laki-laki itu. Masuk dia usia 7 tahun, 6 tahun, masuk ke Baitul Maqdis, muharrar itu. Nanti sampai balik, dia di situ aja tinggal urusi aktivitas. Biasanya anak para nabi begitu. Yang ini bukan nabi ayahnya, kan Imran bukan nabi. Tapi dimintakan ibunya agar dia masuk ke aktivitasnya anak para nabi, Bani Israel. Lalu ketika lahir ternyata lahir anak perempuan. Ini menarik. Karena ketika lahir anak perempuan itu, apa kata Siti Hannah itu, ibunya Maryam, ya. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal unsa. Dia lapor pada Allah, ya Allah, ternyata anak saya perempuan, bagaimana nih nazar saya? Nazar saya dia jadi muharrar, biasa jadi muharrar laki-laki. Khawatir ya? Khawatir enggak? Berarti anak awak pada usiaku beko di tengah laki-laki sebenarnya beko. Kan khawatir kita nih. Walaupun di rumah Allah dah. Khawatiran ibu seperti itu. Tapi Allah sudah katakan wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang engkau lahirkan. Laki-laki memang tidak sama dengan perempuan, tenang saja. Lalu apa lagi kalimat Siti Hannah itu? Inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir. Aku namai dia Maryam dan aku mintakan perlindunganmu untuknya dan keturunannya dari syaitan yang rajim. Itu doa pertama ibu untuk anak. Pertanyaan ini, aduh awak mau itu ketika anak lahir. Dimintakan perlindungan Allah. Karena anak ini lemah. Kita pun merawat anak ini
punya banyak keterbatasan. Maka perlindungan Allah lah yang paling dibutuhkan anak itu. Itulah kenapa kemudian terjadi keajaiban-keajaiban pada Siti Maryam. Maryam bukan nabi, tapi keajaiban-keajaibannya membuat Nabi Zakaria bahkan belajar dari. Kata Allah apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Allah terima tuh doa. Apa doa tadi? Allah lindungi anakku. Allah terima doa itu artinya apa? Allah ambil semua peran mendidik Siti Maryam itu. Ini kan enak. Kalau Allah sudah yang mengambil peran mendidik anak itu kan enak. Kita enggak susah. Karena sudah yang maha kuat yang mendidiknya, yang maha berilmu yang mendidiknya, yang maha bijaksana yang mendidik. Tapi kalau kita ini, ilmu kita seberapa mendidik anak? Bahkan kita tidak pernah sekolah untuk didik anak. Tidak ada sekolah didik anak. Kita punya anak juga. Tapi sekolah didik anak ada enggak? Orang mau jadi satpam ada pelatihannya enggak? Ada pelatihan jadi satpam itu. Yang dijaganya apa? Jaganya dunia. Sebagian kecil dunia. Bagian kecil dunia. Pelatihannya luar biasa. Jadi akuntan ada sekolahnya enggak? Ada yang dijaganya apa, Bu? Apa yang dijaga oleh akuntan? Harta, catatan. Gitu. Ini yang mau dijaga dunia akhirat dalam mendidik anak. Betul betul. Kok enggak ada sekolahnya? Enggak ada pelatihannya. Pakai apa kita menjaga anak? Keturunan, keluarga. Yang mana nanti anak itu kalau sudah sampai usia tertentu, dia akan berjarak dengan orang tua, betul enggak? Dan mesti harus berjarak dengan orang tua. Kalau enggak besar-besar dia. Enggak dewasa dia kan? Kalau enggak dilepas oleh orang tua, anak itu dia tidak akan pernah dewasa. Memang akan ada masanya orang tua harus berpisah dengan anak. Ini kadang kita kan gitu. Pas anak itu harus di tangan kita lepas-lepasan. Ya. Pas anak itu harus dilepas, kita tarik dia. Anak 5 tahun, mohon maaf ini kadang di sistem di kebiasaan masyarakat. Sistem pendidikan menyiapkan saja sebenarnya, ya. Menyiapkan saja bagi yang mau masuk ke situ. Tapi kita ini sering 4 tahun anak lah masuk. 4 tahun anak masuk apa biasanya? PAUD. Ya. 5 tahun TK. 6 tahun masuk, 7 tahun masuk SD. Ya, 4 tahun udah berpisah dia anak itu dengan orang tua, betul? Apakah patut anak 4 tahun itu berpisah dengan orang? Dengan alasan sebagai orang tua apa? Untuk sosialisasi. Karena ini pandai bersosialisasi. Manusia ini makhluk sosial loh. Nggak diajarkan pun sosialisasi, dia akan bersosialisasi itu. 4 tahun sudah jauh. 5 tahun. Usia-usia emas, kata para ahli pendidikan. Ya. Usia emas yang harusnya orang tua hadir di situ, dekat dengan anak. Pegang anak seutuh. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, terus anak dipegang seutuhnya. Tapi justru kita disitu mulai melepas anak. Ketika anak mulai balik, anak ingin lepas, kita ingin menguasai anak. Oh, enggak boleh ini. Justru enggak boleh. Akhirnya anak enggak boleh. Nah, kita kan punya kelemahan, keterbatasan dalam mendidik ini. Berapa teori banyak tentang pendidikan ini. Kadang kita bingung juga mau pakai teori yang mana. Akhirnya pakai acara orang kayak dulu pendidik anak. Saya dulu dididik begitu, alhamdulillah saya berhasil juga. Atau yang lebih naif lagi, memakai cara mendidik anak kontra dengan cara mendidik orang tua. Ada juga tuh. Orang kayak mau mendidik mau itu, ampun dia mau dididik. Tapi kalau Siti Hanah tadi gimana? Dia enggak mikirkan teori itu dulu. Teori nomor satunya apa? Dia serahkan dulu sama Allah. Dia minta perlindungan Allah. Allah terima doanya. Lihatlah Siti Maryam menjadi wanita paling suci di muka. Tidak ada wanita yang Allah sempurnakan akalnya, kata Rasulullah SAW. Melainkan 2 orang. 2 orang aja wanita yang Allah sempurnakan akalnya bisa mencapai kesempurnaan level akal kesempurnaan laki-laki. Yaitu satu Siti Maryam,
Yang kedua, Asiyah istri Firaun. Bahkan Siti Khadijah pun tidak bisa mencapai. Betapa istimewanya Siti Khadijah. Tidak bisa mencapai kata Rasul ya. Cuma 2 wanita di muka bumi ini yang level kesempurnaan jiwanya, akalnya bisa mencapai level kesempurnaan jiwa yang bisa dicapai para nabi maksudnya. Setara dia dengan para nabi. Karena apa? Karena doa tadi itu, doa minta perlindungan kepada Allah, ditempeli Allah kemana dia pergi itu. Kalau Allah sudah ngambil peran, kita tidak ada kekhawatiran lagi. Tapi kalau Allah tak ambil peran di situ, Allah tinggalkan kita dalam aktivitas kita ini, nah, sekuat apa kita bisa menyelesaikan? Ya. Maka qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu semua mengandung makna itu. Bawa serta Allah dalam kegiatan. Walaupun cuma baca Quran, apalagi baca Quran pakai istiazah. Kan cuma baca tulisan saja. Kita dah pandai dari kecil baca Quran ya, tapi tetap baca auzubillah. Tetap baca auzubillah. Kenapa? Karena kalau tidak dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sehalaman berat sekali, Pak. Berat sekali. 2 halaman tuh berat sekali. Apalagi kalau mendengarkan, diperdengarkan. Salat tarawih, bentar lagi kita mau tarawih ya. Sebulan lagi. Tarawih itu, kalau 1 halaman dibaca oleh imam ayatnya gimana? Tadi itu sehalaman. Kalau tidak biasa, tidak pakai a'udzubillah, tidak pakai perlindungan Allah, itu sehalaman itu lamanya minta ampun itu. Apalagi kalau yang 1 juz 1 malam ya. Kenapa tidak kuat jiwa kita? Karena tidak bersama Allah. Yang nempel ke diri itu pabukuan gitu kan. Yang nempel di diri itu makanan yang belum tadi selesai. Yang nempel ke diri itu tugas. Yang nempel ke diri yang begitu. Makanya tidak pernah bisa sempurna. Maka a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq, a'udzu billah itu minta pada Allah agar Allah tempeli kita terus dalam semua kegiatan. Menyerah kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya kemampuan apa-apa, setinggi apapun ilmu saya. Ini cuma saya pandai, tolong dibantu, tolong dilindungi. Saya ini kayak insya Allah hidup dengan itu. Makanya Rasul katakan tidak ada kalimat yang lebih kuat dalam meminta perlindungan selain daripada qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kita katakan pada bulan lalu, maka dibacalah itu kata Rasul pada sahabat, ya. Bacalah itu di awal pagi, bacalah itu di awal malam, kan? Di petang hari. Bacalah itu sebelum tidur dan bacalah itu ketika bangun tidur. Coba belum baca itu. Pagi ini baca nih, pagi ini dibaca nih sambil jalan nanti. Nanti petang mau maghrib baca, mau tidur baca. Karena dengan begitu kita terus di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu khawatir nih Pilpres 14 Februari apa yang akan terjadi. Ya, sebelum tahun baru itu banyak yang gonjang-ganjing mengatakan ini nanti akan terjadi inflasi besar-besaran karena pemilu itu biasanya begitu. Khawatir ini, minyak naik. Kalau sudah a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, enggak selesai. Tenang aja. Kita sudah pernah merasakan betapa Allah tidak pernah berhenti mengurus kita. Covid, Allah urus kita ya. Naik turun harga segala macam itu. Kelangkaan bahan. Kita masih hidup sampai sekarang. Jadi karena sikap kita itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya, kurang yakin bahwa Allah ini melindungi. Oleh karena itu kita harus. Kedua, tentang a'udzubi. Yang terakhir al-khannas. Khannas itu setan yang bagaimana? Kenapa tidak syaitan disebut setan? Ya. Min syarril waswasil khannas. Bisikan khannas. Khannas ini kata para ulama adalah yang bersembunyi. Apa maksud bersembunyi? Dijelaskan oleh para tabi'in, para sahabat. Bahwa bersembunyi ini begini. Ketika seorang itu melakukan ketaatan, maka setan itu bersembunyi menyingkir. Dia menyingkir, tapi tidak jauh-jauh. Menyingkir kira-kira dia bisa mantau untuk balik lagi. Itu khannas.
Ketika manusia apa? Melakukan ketaatan, soleh dia kayak kita pagi ini sholat subuh, pengajian begini, lagi baik saja kondisi iman kita, dia bersembunyi Pak, sembunyi, mantau dari luar. Kalau kita mulai lalai, lalai ya, hati kita mulai lalai, zikrullahnya mulai kurang, di situ dia datang lagi, itu khannas, dia mantau, dia mengawasi kapan hati manusia itu lalai. Yang dilihatnya hati, alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang dilihatnya hati kita sedang lalai atau tidak. Makanya ulama-ulama kita dulu ngajarkan, kalau bisa mah tiap waktu zikir. Kami ingat betul di Mesir itu dulu kalau di rumah makan, di restoran ya, makan itu ada ditempeli stiker. Jadikan waktu Anda menunggu pesanan waktu beristighfar. Tidak ada kami temukan di restoran kita di walah ada pesan di sarak-sarak pesan di kitabullah menunggu pesanan tahap apapun dan diorang kadang tahapan di itu menarik tuh. Tulis itu. Ij'al waqtal intidhar waqtal istighfar. Jadikan waktu menunggumu adalah waktu beristighfar. Karena kalau lalai hati itu, maka dia akan datang lagi khannas itu. Dia tidak bersembunyi, dia datang dia. Ketika kita taat hati itu, maka dia jauh. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, ya, ada kalanya melintas di hatiku kelalaian, maka aku ganti itu dengan 100 istighfar. Melintas apa? Kelalaian, bukan dosa, ya. Bukan mengerjakan dosa kalau beristighfar, enggak, terlintas saja di hati kelalaian, langsung diganti dengan istighfar. Berapa? 100. Kita ini kadang dah melakukan dosa, yang istighfar enggak. Maka ini sebenarnya kan amal yang kita butuhkan sebenarnya. Rasul sebenarnya tidak butuh lagi amal begitu sebenarnya. Karena Rasul itu sudah maksum kan, sudah terpelihara dari dosa, kesalahan. Kita yang butuh amal begini, disampaikan Nabi seperti itu amalannya, agar kita pakai, karena kita lebih butuh amal begini daripada Rasul. Kita yang tiap sebentar kelalaian, keluar masuk hati kita. Kita yang kadang masuk sedikit langsung jadi kelalaian itu. Ya, tidak bisa ditahan, langsung jadi. Masuk sedikit dosa itu terlintas, jadi langsung dosanya. Kita lebih butuh 100 kali istighfar daripada Rasulullah SAW. Hati-hati dengan khannas. Khannas itu yang dipantaunya hati, pikiran. Sedang taat atau tidak sedang lalai. Kalau sedang taat dia menjauh, namanya. Ketika dia lalai, maka dia mendekat. Itu yang dimintai perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari yang seperti ini, dari makhluk yang memantau kelalaian kita ini, sebab ketergelinciran manusia ini biasanya karena peran-peran dari musuh nyata kita yaitu iblis, syaitan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, waspadalah kita di dalam hidup. Ya, Al-Quran pada akhirnya diturunkan di susunannya apa? Surat An-Nas, ya, untuk memberitahu kita bahwa Al-Quran turun untuk mengisi ruang-ruang kosong jiwa manusia itu, supaya dia tidak ada kelalaian. Maka Al-Quran adalah zikr. Kosong waktu kita, mari kita baca Quran. Apalagi Ramadan nanti, ya, besok Ramadan kita kan begitu, kosong waktu kita baca. Harusnya dimulai dari sekarang. Ini sekarang sudah bulan Sya'ban bukan? Harusnya ini sudah 1 Sya'ban. Ya. 1 Sya'ban. Kata ulama kita Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Jadi mulai panen di Ramadan. Tapi nanamnya jangan mulai nanamnya sekarang. Nyiramnya sekarang. Jangan Ramadan nanamnya. Tapi kalau tanggal 1 Ramadan baru nanam kebaikan, itu panennya kapan? Ini 3 bulan, ini 3 bulan. Rajab nanam, Sya'ban apa? Nyiram, Ramadan manen. 2 bulan menyiapkan Ramadan. Jadi kalau 1 Ramadan baru nanam, itu panennya nanti. Itu pun kalau baik terus dijalani, habis Syawal disirami ya. Kalau tidak disirami Syawal, ya tidak jadi juga nanti di bulan berikutnya. Kadang-kadang kita dah gagal di sudahlah mulainya terlambat ya, tanggal 1 Ramadan. Orang sudah manen tanggal 1 Ramadan, kita baru mulai. Di bulan Syawal gagal. Berapa banyak orang gagal di bulan Syawal? Semua amal Ramadaniyahnya hilang di bulan Syawal. Mau panen apa aku baik?
Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ini Quran adalah az-zikr. Kalau Ramadan adalah bulan Quran, maka dari sekarang ini harus dibiasakan lagi diri kita. Semoga dengan begitu kita mendapat perlindungan sempurna dari Allah SWT. Tidak ada yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini selain daripada perlindungan dan rahmat Allah SWT. Mungkin di pagi ini kita bahas. Mudah-mudahan Allah ridhoi kegiatan kita di pagi ini. Semoga kita semua dan keluarga kita dijaga diri kita dari musuh kita yang paling nyata itu minal jinnati wan nas, setan jin dan setan manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.